Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang mungkin berbeda seperti tahun yang lalu, dengan memanfaatkan teknologi karena ada suasana yang berbeda, yaitu COVID-19 ini. Namun demikian mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat yang bisa kita ambil dari sistem ngaji atau pembelajaran dengan teknologi ini. Marilah kita awali terlebih dahulu, kita buka dengan umul kitab. Kita hadiahkan kepada pengarang buku ini, yakni Umar Abdul Jabbar atau Umar Abdul Jabbar. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi. Sahabati wa tabi'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba kalian lihat, dibuka di halaman yang ke-12 ya, halaman 12 baris pertama atas sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal atau sin di situ. Madza taqra'u ba'da du'a il-iftitahi? Madza apa? Taqra'u yang kamu baca. Ba'da sesudah doa il-iftitah, doa iftitah. Jadi soalnya ini apa yang kau baca setelah doa iftitah? Kemarin sudah saya baca ya, kita lalui doa iftitah itu. Nah, sesudah itu apa gitu. C jawabnya adalah aqra'u, saya membaca. Ini kalimat mutakalim ya. Aqra'u itu tanda bacanya domah itu apa kayak hamzah itu. Aqra'u, aku moco, saya membaca. Al-Fatihata ing Fatihah ya. Wasuratan, dan saya membaca surat. Ini maf'ul juga sama dengan Al-Fatihah. Minal Qur'ani, dari Al-Quran, Al-Karimi yang mulia. Summa arka'u, kemudian aku ruku. Arka'u sama dengan akro'u itu, artinya mutakalim saya yang mengucapkan ya. Arka'u saya ruku, akro'u saya baca gitu kan. Ya. Jadi sesudah membaca Al-Fatihah itu wasuratan, dan membaca surat minal Qur'an, dari Al-Quran. Dalam Al-Quran disebut faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, bacalah engkau apa yang mudah dari Al-Quran. Ya, boleh membaca setelah Fatihah itu surat An-Nas, ya, surat Al-Ikhlas mungkin, atau surat ya monggo lah. Ya, di situ surat-surat yang lain artinya wasuratan minal Quran, dan surat-surat minal Quran soko atau dari Al-Quran. Kemudian setelah itu saya ruku. Ya. Nah, jadi itu yang dibaca setelah doa iftitah. Kemudian bawahnya soal madza taqulu fir ruku'i? Apa yang kamu baca fir ruku'i, di dalam ruku? Ya, itu taqulu itu dari kata-kata anta taqulu, ana aqulu ya. Yaquluna, iya taqul ya, ini apa namanya perkataan mukhatab ya, kepada orang yang diajak bicara.
Mada apa takulu yang kau baca fir ruku'i di dalam ruku? Jawabnya adalah bawahnya aqulu saya membaca subhana rabbiyal azimi. Saya membaca kalimat subhana rabbiyal azimi. Artinya subhana maha suci, Rabbi Tuhanku al-azimi yang agung, ya, yang besar, yang mulia, yang agung, azim. Salasan 3 kali. Salasan kalau dalam grammarnya itu hal ya, menjadi hal. Hale kaping telu ya, 3 kali. Summa a'tadilu, kemudian saya i'tidal. Ya, setelah ruku ya, subhana rabbiyal azim 3 kali, kemudian i'tidal itu tegak ya, menegakkan setengah badan ya, atau bagian atas badan. Sudah, jadi itu yang dibaca di dalam ruku. Ini sebetulnya sudah bisa ya, sudah biasa kita lakukan. Kalian hanya memerlukan pemahaman tentang kalimat-kalimat itu ya, di dalam soal dan jawab itu. Kemudian bawahnya, madza taqulu fil i'tidali, madza apa taqulu yang kau baca fil i'tidali di dalam i'tidal? Apa yang kamu baca di dalam i'tidal? Aqulu, jawabnya bahwa sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Dan seterusnya itu ya. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a mendengar. Siapa Allahu Allah? Allah mendengar liman bagi orang. Hamidahu yang memuji kepadanya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Laka bagi engkau. Bagi paduka alhamdulillah itu puji, segala puji. Alhamdulillah iku kaduwe panjenengan alhamdulillah puji. Ini khobar muqaddam dan mubtada muakhir ya. Khobarnya didahulukan, mubtadanya diakhirkan. Laha iku kaduwe ya, bagimu alhamdulillah sakabehane puji. Mil'us samawati, yaitu yang memenuhi segala langit, yang itu memenuhi ya segala langit, wa mil'ul ardi, dan memenuhi semuanya ya, bumi, mil'ul ardi, wa mil'u ma syi'ta, dan memenuhi semua apa yang kamu kehendaki, kamu panjenengan maksudnya ya, panjenengan Tuhan ini maksudnya ya. Biasanya kalau diartikan Jawa itu ya ada unggah-ungguhnya ya. Kalau bagi orang yang lebih atau lebih tua atau lebih dari kita, dengan menggunakan kata panjenengan gitu, paduka ya. Tapi kalau bahasa Indonesia ya engkau, yang nggak ada nih ya, bahasa Indonesia itu tidak mengenal itu ya. Mil'u ma syi'ta, bagi yang memenuhi semua sesuatu ya, ma syi'ta yang kau kehendaki, wa min syai'in ba'du, dan segala sesuatu, min syai'in dari segala sesuatu, ba'du setelah itu. Semuanya itu panjenengan yang menguasai, yang memenuhi semuanya itu. Tuhan. Summa asjudu, kemudian saya bersujud. Setelah itu kemudian saya bersujud. Asjudu. Summa kemudian ya, asjudu saya sujud. Dan bawahnya, madza taqulu bis sujudi, sekarang urutannya apa yang kamu baca bis sujudi di dalam sujud. Taqulu yang kamu katakan, tapi maksudnya di sini kamu baca ya. Sama seperti di atas itu. Madza taqulu bis sujud, apa yang kau baca di dalam sujud? Jawabnya halaman 13, selanjutnya C, aqulu saya membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, ada lagi yang disempurnakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi di sini subhana rabbiyal a'la sampai itu ya.
Subhana maha suci engkau, Rabbi, wahai Tuhanku, al-a'la yang luhur, yang tinggi ya. Atarasan 3 kali. Sama seperti tadi. Khalai kaping telu. Summa ajlisu, kemudian saya duduk. Jala saya ajlisu. Saya duduk. Kemudian saya duduk. Kolilan, kolil itu artinya sedikit. Ya, makanya ini sebentar ya, sedikit. Summa asjudu, kemudian saya sujud lagi ya. Maza taqulu fil julus bainas sajdataini. Nah, ini bawahnya, apa yang kamu baca fil julusi di dalam duduk bainas sajdataini antara 2 sujud. Itu tadi di atas kan, summa ajlisu qalilan summa asjudu. Duduk antaranya 2 sujud. Ya, maza taqulu fil julusi, apa yang kamu baca fil julusi di dalam duduk bainas sajdataini antaranya 2 sujud. Ini yang membedakannya itu taknya dibaca fathah ya, ingat itu mengartikan 2, maksudnya berarti 2 ini. Tasniyah ya, makna 2. Bukan sajdatina. Ya ini saja kan ada bacaan, ada tanda bacanya enggak? Yang masalah, tapi kalau gundul kalian tanda bacanya tak ewai dikasih tanda fathah itu untuk menunjukkan bedanya kalau kasroh gitu. Lain ya, 2-nya. Apa yang kalian baca dalam duduk baina sajdatanya antara 2 sujud? Jawabnya adalah aqulu, saya membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'anni. Ya. Artinya Rabbil firli, wahai Tuhanku, Rabbi ighfirli, saya mohon ampun ya, atau ampunilah dosaku. Warhamni, dan rahmatilah aku, kasihinya aku. Wajburni, dan tutuplah aku, ya, tambahlah aku ya dari kesalahan maksudnya. Warfa'ni, dan angkatlah aku. Warzukni, dan berilah rizki aku. Wa'afini, dan maafkan, sehatkan ya aku, atau maafkan apa ya, wa'fu anni ya, saya sehatkan ya, maafini wa'fu anni, dan sehat dan maafkan aku, anni dari aku. Ini mutakalim semua ya, tandanya mutakalim itu orang diri, li, ni, ini sebenarnya Rabbik firli warhamni, ini wajburni, ini tanda ini di situ kasrah itu menunjuk kepada arti mutakalim itu artinya orang yang bicara ya. Bicara, kita, saya, itu arti saya ya. Sudah, kemudian bawahnya madza taqulu bis sujudi litasyahhudil akhir. Apa yang kamu baca fil julusi di dalam duduk litasyahhudil akhiri, untuk ya tasyahud akhir atau pada tasyahud akhir. Apa yang kau baca dalam ya, tadi ketika tasyahud akhir, atau untuk tasyahudul akhiri, untuk tasyahud akhir itu apa yang kamu baca itu apa? Jawabnya adalah aqra'u, saya baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Ini kan Imam mazhabnya Syafi'i ini yang dibaca ini ya. Ada yang lain ya monggo, tapi kita fokus ke ini ya yang kita baca di sini. Saya membaca at-tahiyatu.
Tahiyat itu penghormatan. Al-mubarakatu yang penuh berkah. Yang diberi. As-salawatu yang salawat doa. Ya. At-tayyibatu yang baik-baik. Ya. Lillahi bagi Tuhan Allah. Assalamu adalah keselamatan, kesantosaan, kesejahteraan. Alaika bagimu, paduka, bagimu Nabi ya, Nabi. Ayuhan Nabi, wahai Nabi. Warahmatullahi dan rahmat Allah, wabarakatuhu dan barakat Allah. Jadi ini apa namanya, kalau sejarahnya kan ketika Nabi dalam Isra Mi'raj itu ya berhadapan dengan Tuhan Allah gitu, beliaunya menyampaikan tahiyat itu, kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabi. Di redaksi yang awal itu menurut sebabnya ini asbabul wurudnya itu Nabi, kemudian mulai assalamu alayka itu mulai jawaban dari Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka, selamatan bagimu ayyuhan nabi, wahai nabi. Warahmatullah, maknanya nabi ya Nabi Muhammad di sini ya. Warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh dan berkatnya Allah. Kemudian assalamu alayna, ini jawaban Nabi. Assalamu alayna adalah kesejahteraan mudah-mudahan alayna bagi aku, wa ala ibadillahi sholihin dan atas hamba-hamba Allah, ibadillah as-sholihina yang saleh-saleh. Nah, ini jadi ini hikmahnya begini ya. Ketika Nabi mendapatkan ucapan selamat ya, dari Tuhannya setelah beliaunya Nabi membaca at-tahiyat itu, maka Nabi mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Bukan hanya untuk saya, kata Nabi, tetapi mudah-mudahan kesejahteraan keselamatan itu juga untuk hamba-hambamu Allah yang soleh-soleh. Faidahnya itu ya, kalau pemimpin itu orang yang mikir ke dewek, tidak hanya individualis, tetapi juga memikirkan kepada yang dipimpinnya ataupun umatnya. Ini faidahnya begitu ya. Jawaban Nabi itu luar biasa di sini ya. Kita ambil atau faidahnya itu. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konon di dalam asbabul wurudnya ini kemudian malaikat yang mengelilingi aras di sana itu kemudian bertasyahud, bersyahadat itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian bawahnya soal ini masih halaman 14 ya. Mada taqulu ba'da tasyahhudil akhiri. Apa yang kamu baca sesudah tasyahud akhir? Jawabnya usolliya ala nabi. Ya, kemarin sudah saya sampaikan kalau usolliya kata-kata sholat atau solu ataupun usolli kemudian belakangnya ada nabi berarti orang sholat tetapi sholawat. Ya, ingat ya kemarin sudah saya sampaikan dari sini usolli saya membaca sholawat bukan saya sholat alan nabi bukan tapi membaca sholawat alan nabi atas nabi ya kepada nabi. Fa'aqulu kemudian saya membaca atau mengucapkan gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya.
Allahumma, ya udah paham lah sampai ya. Allahumma wahai Allah, sholli, mudah-mudahan engkau memberikan berkat ala sayyidina, kepada junjungan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga atas, mudah-mudahan selawat itu atas juga keluarganya Nabi junjungan kita Muhammad. Kama sholaita, sebagaimana engkau berkati ala sayyidina Ibrahim, yaitu pada atau atas Nabi junjungan kita Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan juga atas keluarganya Sayyidina Ibrahim. Wa barik, dan mudah-mudahan engkau berkati ala Sayyidina Muhammad, atas junjungan kita Nabi Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan juga atas keluarga. Ali-ali itu ya keluarga itu ya, ali. Bukan Ali tapi Ali, yang menggunakan alif karolan. Ya, seperti dalam surat Al-Quran Ali Imran, bukan Ali Imran. Dipasai-pasaikan yang keliru. Pembacaan surat Ali Imran, nah, salah itu. Yang betul itu Ali. Apa meneh? Surat apa? Al Imran. Salah. Itu alinya, alnya bukan tapi Ali, yaitu artinya keluarga. Ya, bukan al ya. Ingat ya, bukan dalam surat Al-Quran itu bukan, saya ulangi, bukan Ali Imran, bukan Al Imran juga bukan, tetapi Ali Imran, pakainya alif ya, artinya keluarga. Saya ulangi, wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan juga mudah-mudahan jatran atas keluarga, artinya keluarga ya, Ali itu Ali Imran ya, keluarganya Imran itu kan, keluarga Sayyidina Muhammad. Kama barokta, sebagaimana engkau berkati ala Sayyidina Ibrahim, atas Sayyidina Ibrahim, junjungan kita Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan atas keluarga Muhammad, Sayyidina Muhammad ya, Sayyidina Ibrahim. Wa fil alamina innaka hamidun majid, fil alamina, dalam alam semesta, innaka, sesungguhnya engkau Allah ini ya, hamidun majidun, hamid terpuji, majid dan agung ataupun syukur ya. Hamid ya, kalian bacanya Hamid, jangan Humed. Anis jadi Unes, bukan Hamid ya, Hamid Majid ya, Hamid Majid. Kemudian bawahnya, madza taqulu ba'da tasyahhudil akhiri. Madza, apa yang taqulu, kamu ucapkan, kamu baca, ba'da tasyahhudil akhiri, sesudah tasyahud akhir. Wassalati ala nabi, dan sesudah membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabnya, aqulu, saya membaca, saya ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nari wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma, wahai Allah, inni, sesungguhnya aku berlindung, ta'awudz ini ya, berlindung, bika, kepada engkau, Allah maksudnya, min azabil qabri, dari azab kubur, wa min azabil nari, dan dari azab neraka, wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah al-masih dajjal. Itu al-masih di sini adalah al-buhtan ya, maksudnya pembohong, pendusta ya, dajjal. Allahumma gfirli, mudah-mudahan Allahumma, wahai Allah, gfirli, ampunilah aku, ma qaddamtu, apa yang telah aku kerjakan sebelum ya, atau qaddam itu ya sudah ya, sudah qaddamtu, wa ma akhartu, dan apa-apa yang telah akhirku, maksudnya yang telah kerjakan akhir-akhir saya, wa ma asrartu, dan sesuatu atau apa-apa yang aku rahasiakan, yang tersembunyi, wa ma'a'lantu, dan apa-apa yang aku lahirkan ataupun aku tampakkan,
Ya, baik secara siri, ya, siri itu mungkin hati ya punya ya iri, dengki ataupun ghibah. Nah, itu yang sifat-sifat tadi asror. Kalau a'lan itu yang terucap ya terlahir a'lan itu yang kelihatan. Antal muqaddimu, sesungguhnya engkau adalah zat yang dulu, qadim ya, kidam, qadim. Wa antal muakhkhar, dan engkau juga zat yang akhir, awal dan akhir, awalul akhir atau mutaqaddim atau mutaakhir. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku. Li itu ya, seperti tadi ya, mutakalim. Faghfirli, ampunilah aku, li itu aku. Maghfiratan, yaitu suatu ampunan. Min indika, dari sisimu. Warhamni, dan rahmati aku. Innaka, sesungguhnya engkau, antal ghafurur rahimu. Engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Rahim namanya yang ya. Allahumma, wahai Tuhanku, Rabbana, wahai Tuhan, atina fid dunya hasanah, berilah aku di dunia hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat hasanatan, kebaikan juga, waqina, dan jagalah aku atau pelihara aku, azaban nar, atas atau atas azab neraka. Waqina azaban nar. Ini doa sapu jagat ya, biasa kita paham ya. Bawahnya, mada taqulu ba'da du'a. Kemudian, apa yang engkau baca setelah doa? Jawabnya, aqulu, saya baca. Saya ucapkan, saya katakan, Assalamualaikum warahmatullah. Saya bacakan, Assalamualaikum warahmatullah. Yaminan, yakni sebelah kanan atau ke kanan, yaminan. Assalamualaikum warahmatullah, dan saya baca Assalamualaikum warahmatullah, yasaron, sebelah atau ke kiri. Nah, ini ada beberapa riwayat, saya sampaikan di sini mungkin sedikit ya. Yang masyhur itu tidak memakai warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau yang masyhur. Tetapi Nabi pernah ya di dalam salamnya itu pakai wabarakatuh. Tapi hanya kalau tidak di awal, di akhirnya. Kalau tidak di kanan, di kirinya atau ke kirinya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau sebaliknya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Tetapi menurut banyak keterangan yang masyhur, itu adalah ahyanan. Nabi kadang-kadang memakai dengan wabarakatuh itu. Tapi masyhurnya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi, sampai itu saja. Tidak atau tidak memakai wabarakatuh. Nah, teman di dalam satu kitab Imam Nawawi itu mengatakan khilaful asyhar. Ya, pendapat yang semacam itu bagi wabarakatuh itu agak khilaf atau menyelisihi secara masyhur. Tapi nggih monggo nggih. Jadi Nabi pernah memang pakai wabarakatuh ini disebut sebagai ahyanan. Kadang-kadang kolo nek Jawa nek nggih. Ya. Al-Azkar An-Nawawi ya itu ya. Kitabnya kalau misalnya itu Imam Nawawi, Al-Azkar An-Nawawi ya. Ini bukan Imam Nawawi Banten, bukan. Itu Imam Nawawi yang dari Arab itu ya. Jadi Al-Azkar An-Nawawi. Ya, kemudian halaman 16.
Madza taqra'u fil i'tidalil akhiri min sholatis subhi. Madza apa taqra'u yang kamu baca fil i'tidali di dalam i'tidal al akhiri yang akhir min sholatis subhi dari sholat subuh. Jawabnya, akra'u saya membaca al-kunuta ing akra'u ing sumoco al-kunuta ing kunut wa huwa utawi kunut iku Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait dan seterusnya. Ya. Artinya Allahumma wahai Tuhanku ihdini tunjukilah aku. Ya, tunjukkanlah aku biman hadaita. Ya, biman di dalam orang atau bagi orang hadaita yang telah engkau beri petunjuk. Wa'afini dan sehatkanlah aku. Biman di dalam orang afaita yang sudah engkau beri kesehatan. Tawallani dan lindungilah aku. Biman ya, bagi orang atau sebagaimana orang tawallaita yang telah engkau lindungi. Wabarikli dan berkatilah aku fiman ya, fima di dalam hal ataita atau sesuatu ma itu sesuatu yang ataita yang telah engkau beri. Waqini dan lindungilah aku syarroma qadait. Syarroma sesuatu keburukan, syarroma sesuatu yang keburukan sesuatu qadaita yang telah engkau tetapkan. Fa innaka sesungguhnya engkau takdir engkaulah yang memutuskan atau menentukan wala yuktu'al dan bukanlah engkau yang ditentukan alaika bagi engkau. Wa innahu dan sesungguhnya la yazillu tidak rendah ataupun hina man walaita yang man itu orang walaita yang engkau lindungi. Wala ya'izzu dan tidak engkau muliakan man adaita itu atas orang man bagi orang atau man ing wong maf'ul itu ya sama dengan man walaita man adaita man pada orang adaita yang telah memusuhi engkau. Jadi la yadillu tidak merendahkan man pada orang walaita yang engkau berikan perlindungan, sebaliknya wala ya'izzu dan tidak engkau muliakan man adaita man bagi orang adaita yang telah memusuhi engkau. Tabarokta mudah-mudahan engkau memberikan berkat Rabbana wahai Tuhanku wa ta'alaita dan engkau maha tinggi ya falakal hamdu dan bagimu alhamdu semua puji falaka dan bagimu alhamdulillah puji kabar muqaddam dan akhir ya alama terhadap apa atas sesuatu qadaita yang telah engkau tentukan astaghfiruka saya aku mohon ampun kepadamu wa atubu dan aku taubat ilaika kepadamu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi kalau dibaca langsung. Ya, wassallallahu dan mudah-mudahan engkau memberikan keberkahan, kesejahteraan. Wassallallahu dan mudah-mudahan Allah yang memberikan kesejahteraan ala sayyidina kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita Muhammad SAW An-Nabi Ummi yaitu Nabi yang ummi wa ala alihi dan kepada keluarganya wasahbihi dan sahabatnya wassalama dan mudah-mudahan engkau berikan keselamatan. Jadi kalau redaksinya begini, ini saya berikan tracingnya. Misalnya wa ala alihi wasahbihi wassalama. Tapi kalau kalian membaca wa ala wa barik wa ala wasahbihi ada tambahan wa barik maka kalimatnya wasalli. Paham ya? Ini redaksinya seperti ini. Wa ala alihi washabihi wasallam. Tapi kalau ditambahi wa ala alihi washabihi wa barik wasalli. Gitu. Yeah. Soal bahwa ma makna ita zakah. Nah, apa makna ita zakah? Ita itu artinya mendatangi.
tapi atau memberi ya, di sini mungkin mengeluarkan ya. Apakah makna mengeluarkan zakat? Ya. Jawab, maknahu, adapun maknanya yaitu i'to ini. I'to itu memberi. Atau i'to. Miqdarin yaitu sesuatu kadar. Kadar itu ukuran ya. Ini kadar itu juga dari bahasa Arab itu. Misalnya kalian mengatakan mas musim mau nggawe kadare piro? Kadar karatnya maksudnya berapa? 24 karat po, 23 karat atau 12 karat atau 12 kan? Kadar. Kadar itu cara mikdar itu ukurannya. Mikdar ya, kira-kira ya. Maknanya adalah itu mikdar. Ya. Memberikan mikdar kira-kira atau ukuran minal mali dari harta lil fuqara'i bagi atau untuk para fakir wal masakini dan para miskin. Jadi makna zakat itu ada makna itai zakat, memberikan zakat itu memberikan makna itu memberikan sesuatu kadar atau ukuran ya, dari harta untuk fakir dan miskin. Soal berikutnya halaman 17, alaman tajibu az-zakatu, alaman bagi siapa tajibu wajib opo az-zakatu zakat. Kalau zakatnya menjadi fa'il itu alaman ingatasi sopo atau bagi siapa tajibu wajib opo az-zakatu zakat. Jawabnya ala tujaril muslimin. Nah, atas atau bagi tujaril muslimina, para tujar. Tujar itu pedagang-pedagang itu ya. Sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia ini belakangan ini. Gimana kamu bapaknya? Temannya bilang, jangan dekat-dekat loh, jangan kamu menyepelekan loh. Dia itu anaknya orang tajir. Tajir itu tujar ya, itu tajir bahasa Indonesia, tapi belakangan dulu belum terkenal itu tajir itu. Di belakangan itu istilah tajir itu sudah masuk bahasa Indonesia. Artinya dia anaknya pedagang besar. Tajir, sugih. Konotasinya kan sugih itu tajir itu, tajir. Ala tujaril muslimina, yaitu atas para tujar. Secara bahasa sebetulnya pedagang itu pembisnis ya. Pembisnis ataupun juragan lah. Muslim wa agniyaihim dan para agniya orang kaya-kayanya muslimin. Jadi di sini hanya ya secara umum agniyaihim ya lebih. Kalau tujar lebih ke spesifik ya, mungkin pedagang ataupun pembisnis ya. Tapi kalimat agniyaihim itu lebih umum. Ya pokoknya sapa wae sing sugih. Bisa sugih petani, bisa sugih apa namanya itu yang pengusaha ikan itu ya, pelaut ataupun ya macam-macam ya. Macam-macam profesi ya. Sanati di dalam 1 tahun marrotan hale atau dalam sekali. Satu ambalan, satu kali. Marroh itu sekali. Marrotan. Kalau marrotain 2. Ini marrotan. Jadi kewajiban zakat itu bagi tujar, ya, pengusaha muslim atau dan orang-orang kaya ya, muslim dalam setahun itu sekali. Marrotan. Itu karena sedekah ya. Tapi kemudian bisa diartikan ya, kalau dia mempunyai penghasilan tetap ya, kalau ini keterangan ya, ini keterangan aja. Kayak pegawai negeri itu ya, karena penghasilannya tetap dan dia bisa diprediksi itu. Ya, bisa diprediksi ya. Atau zakatnya orang petani itu ya
ketika mendapatkan ya itu dikeluarkan. Dalam bahasanya itu yauma hasodihi, ya ketika dia memanen ataupun mendapatkannya itu ya. Ya. Itu nanti zakat ya nanti banyak bahasannya ini baru saya umum dulu nih. Ala tujari muslim lagniyamin pisanati marrotan. Soal berikutnya, ma makna shaumi ramadhana? Apa makna puasa Ramadan? Jawabnya adalah maknanya, artinya. Ini makna juga dari bahasa Arab. Ya, kita sudah biasa menggunakan bahasa Indonesia makna. Maknahu, adapun maknanya saumi Ramadan, iku ya utawi maknanya bulan saum Ramadan iku al imtina'u, imtina itu mencegah. Ada lagi perkataannya itu tidak memakai imtina atau al-imsak, menahan. Kalau di sini kita jadi yang kita pelajari di sini imtina ya, mencegah. Ya sudahlah, monggolah. Hampir sama itu. Anil akli dari makan, wasyurbi dan minum, min tulu'il fajri mulai dari terbitnya matahari ila ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari. Dalam takrif yang lain itu tidak hanya anil akli wasyurbi tetapi anil jima. Juga dari berkumpul. Jima ya bukan zina ya. Jima itu artinya berkumpul yang dibolehkan. Berkumpul tahulah kalian ya itu bahasa halus ya. Kalau zina itu ya sesuatu yang dilarang. Ada dalam takrif atau pengertian yang atau definisi yang lain itu tidak hanya al-akli wasyurbi tetapi wa anil jima. Dan dari sesuatu yang wama yang yubdil saum dan sesuatu yang membatalkan puasa. Ya oke, kita pakai makna ini saja ya, yang dari kitab ini aja, buku ini. Maknanya puasa itu adalah mencegah atau anil akli dari makan, wasyurbi dan minum, min tulu'il fajri dari terbitnya matahari, ila ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari. Dah. Soal berikutnya, ma niatus shaumi? Apa niat puasa? C jawabnya, hiya niat puasa itu nawaitu shauma wadin an adai syahri Ramadan. Nawaitu hiya itu hiya utawi niate poso iku nawaitu ingsun niat. Saya bersengaja shauma wadin puasa besok an adai dari mendatangi ada mendatangi atau nekani ya atau melaksanakan atau memenuhi hari syahri bulan puasa Ramadan yaitu bulan puasa Ramadan. Kemudian soal kam ada tu rakaat tarawih kam itu kemarin sudah saya sampaikan kam itu menunjuk kepada bilangan. Kam ada tuh berapa bilangan? Rakaat tarawih rakaatnya tarawih. Rakaat tarawih ini karena ada alif lam jadi ini menjadi ma'rifah. Sebetulnya tarawih itu ghair munsharif. Tetapi karena menjadi kemasukan alif lam jadinya munsharif. Kalau munsharif berarti mengikuti kaidah secara umum. Kalau di sini posisinya menjadi mudhof ilaih ya berarti tanda bacanya kasroh. Ya. Karena rakaatit tarawih. Karena ada alif lam di situ menjadi ma'rifat jadinya. Kam berapa? Ada 2 rakaat tarawih bilangan dari rakaat tarawih. C jawabnya ada 2. Adapun bilangannya rakaat tarawih iku isruna rakaat rakaatan isruna 20
Apa nih rokaatan? Rekangannya. Rokaatan itu menjadi tamyiz ya. Kalau di dalam apa namanya ilmu grammar itu ya. Sutawi bilangane raweh iku isruna rokaatan ono 20 rakaat ya. Ya, ini mazhab Syafi'i ya sekali lagi. Kemudian soal mata waktu sholat tarawih, kapan waktu sholat tarawih? C jawabnya adalah ba'da sholat isya'i di syahri Ramadan. Sesudah sholat isya di dalam bulan Ramadan. Lanjut, maniatu sholat tarawih, apa niat sholat tarawih? Jawabnya iya, udah tahu niat sholat tarawih iku usolli rok'ataini min sunnati sholat tarawih makmuman. Ini umpamanya makmuman ya, karena makmum. Kalau kalian jadi imam ya tinggal diganti aja imaman gitu kan. Usolli saya sholat rok'ataini 2 rakaat min sunnati sholat tarawih, dari sunnahnya sholat tarawih makmuman karena Allah. Allahu Akbar gitu. Kemudian baca takbir. Oke, bawahnya mal idani. Apa idani itu? Idani ya, bukan edan. Apa itu salah. Idan itu aid. Id itu artinya rioyo ya. Idani artinya 2 riaya, 2 hari raya. Jawabnya adalah huma. Nah, ini karena biman 2 ya. Mungkin masih ingat ya. 2 huma, iya huma, huna, anta, antum, anti, antuma, anak, antuna, anak. Huma, ya idani itu atau 2 id itu yaitu Idul Fitri, 1 Idul Fitri, wa huwa adapun utawi Idul Fitri iku awalu yaumin kawitane dino, awalnya hari, min syahri syawalin, dari bulan Syawal. Jadi pertama atau masuknya hari pertama dalam bulan Syawal itu adalah Idul Fitri. Kapan menentukannya? Karena dalam Islam itu kalau penentuan hari itu pakai edaran bulan, beredar bulan, siklusnya bulan, maka mulainya ya maghrib itu, memulai maghrib memasuki tanggal 1 bulan Syawal. Jadi akhir Ramadan ataupun memasuki bulan Syawal. Jadi mulai maghrib itu, malam idnya itu mulai masuknya. Itu awwalu yaumin min syahri, bulan kawitan itu. Nasional kan awal hari itu pakai tanggal jam 00 ya, 24 lebih ya sedikit, itu mulai 00 itu mulai ganti hari. Kalau Komariah ataupun Hijriyah itu pakainya karena Komariah, jadi awalnya itu yang mulai maghrib itu. Wa Idul Adha dan Idul Adha ya, tadi 2 id itu, Idul Fitri mulainya dari awal hari bulan syahri Ramadan, syahri Syawal. Kalau Idul Adha, adapun Idul Adha, wa huwa utawi awalnya Idul Adha, Idul Adha dan Idul Adha awalnya wa huwa al yaumul ashiru, yaitu tanggal hari al ashiru yang 10. Maksudnya ya tanggal ke-10 atau hari yang ke-10. Min syahri Dzulhijjah, hijjati dari bulan Dzulhijjah. Kalau sekarang kapan ini berarti? Tahun ini. Insya Allah tanggal 10-nya hari Jumat. Besok. Lusa. Besok kan Kamis, toh? Kamis itu hari Arafah. Ini biasanya orang yang sudah haji ini sudah sibuk-sibuknya ini. Ini sedang sibuk-sibuknya. Ya, diberangkatkan sudah di Arafah, ini sudah posisi di Arafah. Mereka bermalam di situ, kemudian besoknya mulai wukuf, yaitu
mulai luhur itu ya, apa namanya, masuk luhur mulai wukuf sana ya. Tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi Yaum Adha al-Ashir, yaitu hari ke-10-nya ya, atau tanggal 10 min syahri Dzulhijjah dari jadi setelah wukuf. Ya, biasanya sudah wukuf malamnya itu, atau ya malam tanggal 10-nya itu diberangkatkan ke Muzdalifah, kemudian ke Mina. Mabit Muzdalifah, kemudian di Mina, kemudian barang Jumrah Aqobah ya. Oke, kita halaman ke-19. Ma niatus sholati Idul Fitri? Apa niat sholat Idul Fitri? Jawab, iya, adapun niatnya, dari niat Idul iku usolli rakaataini sunnata sholati Idul Fitri lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya. Sama seperti tadi, saya berniat sholat Idul Fitri, sunnah sholat Idul Fitri karena Allah Ta'ala, kemudian Allahu Akbar. Ma niatu sholat yang Idul Adha? Apa niatnya sholat Idul Adha? Ya, redaksinya cuma diganti ini aja, Idul Adha, tadi Idul Fitri, ini Idul Adha. Jawabnya, hiya usolli rakaataini sunnata Idul Adha lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya, sama itu saya maknani lah, nggak bisa lah ya. Kemudian soal berikutnya, ma makna hajjil baiti atau hijjil baiti? Apa maknanya hijjil baiti? Hijju itu artinya secara bahasa itu ziarah ya. Haji itu ziarah. Ziarah itu apa? Ya mendatangi, menyambangi ya. Ya mendatangi ya. Itu ziarah, mendatangi. Hajjil baiti ada ziaratul bait. Bait itu artinya Baitullah, Ka'bah di Mekah sana. Apa maknanya itu? Jawabnya, maknahu az-zahabu. Maknanya ialah az-zahabu. Az-zahab itu artinya di sini pergi. Ini bermakna dua ya. Siji bisa bermakna tiga malah ya. Zahab di sini pergi. Zahab yang kedua itu emas ya. Zahab yang ketiga itu bermakna apa? Hilang ya. Ini maksudnya pergi di sini. Az-zahabu yaitu pergi, ila Makkah yaitu ke Makkah, di ziaratil Ka'bati yaitu untuk ziarah Ka'bah, al-musyarrafati yang dimuliakan. Makanya dalam bahasa kita juga sering disampaikan, kapan yuk li ziarah? Ziarah di Mekah maksudnya itu ziarah itu mendatangi nah. Tidak kapan? Kalau mboten anu wis niki hajinya sekarang hajinya ditunda atau tidak ada pemberangkatan haji dari sini Indonesia, ziarah disebutnya ziarah. Kapan ziarah? Nah, ya. Tapi kalau di sini biasanya kalau ziarah kubur. Ziarah itu mendatangi aslinya, mendatangi ziarah. Tapi kalau datang kemudian kepada seseorang juga kurang pas. Artinya Dimas harus ziarah. Boleh coba. Boleh Mbak Najma, Ustazah Najma. Ustazah kan masih hidup, mau diziarahi. Nah, tapi enggak pas, itu pengeterapannya yang kurang pas di situ ya. Ziarah di sini. Ziarah itu mendatangi, tapi lebih bermakna di sini antara al-hajju ya, haji. Alaman yajibul hajju, alaman atau soal ini, alaman bagi siapa? Yajibu wajib, opo al-hajju haji. Bagi siapa kewajiban haji itu? Kalau diterjemahkan begitu. Tapi kalau kita maknai secara kata per kata ya, alaman ing atase sopo. Yajibu wajib, opo al-hajju haji. Nah, itu. Ini apa kalau diartikan ya, bagi siapa kewajiban haji itu? Jawabnya, ala kulli muslimin, halaman 20, bagi setiap orang Islam. Gonihin yang kaya, qadirin yang mampu, alas safari atas perjalanan.
ila Makkata, pada atau menuju Mekah, fil umroti, di dalam umroh, marrotan, fil umri, di dalam umurnya, ya, usia umur, marrotan, sekali. Jadi kewajiban haji itu bagi orang muslim yang kaya, yang mampu atas perjalanannya sampai ke Mekah dalam satu umur atau seumur hidupnya, marrotan, sekali. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di dalam Al-Qur'an itu ya. Walillahi lan karena Allah 'alan nasi ing atase manusa hijjul baiti kewajiban haji man istata'a, man bagi siapa orang istata'a yang mampu ilaihi padanya, pada haji itu apa nih? Sabilan, dalane atau perjalanannya. Jadi kemampuan itu bisa 3 itu ya. Kemampuan harta, kemampuan fisik, ya, juga kemampuan aman perjalanan. Itu istitoah. Nah sekarang ini tidak aman dari kesehatan ini fisik ya, karena ada COVID-19. Maka kemudian untuk Indonesia atau mungkin negara lain juga tidak, di luar negara tidak melaksanakan ibadah haji ya. Jadi seperti itu, mungkin ini sudah kemampuan haji itu ya tadi. Kulli muslimin ghaniyin kaya qadirin mampu alas safari atas perjalanan ila Makkah fil umri marratan, sekali. Kewajiban itu sekali saja. Peraturan di Indonesia, orang yang sudah haji minimal sudah jedanya 10 tahun. Nah, baru bisa berangkat haji lagi. Kecuali bagi petugas haji, kecuali. Tapi secara umum yang jeda 10 tahun baru boleh berangkat lagi. Oke, makatan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan haji ini ya, rukun Islam yang kelima ini ya, haji ini. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Marilah kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.